Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Devinta selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas K, teman-teman sekalian yang saya banggakan, serta siapapun yang menonton video saya ini yang sangat-sangat saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Berry dengan NPM 20012010174. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama membahas tentang suatu era atau suatu konsep ekonomi yang sebenarnya kita sama-sama sedang melewatinya. Apa itu? Jawabannya adalah gig economy. Apa itu gig economy? Untuk mengetahuinya, mari simak bersama-sama pembahasan video berikut. Gig economy merupakan suatu kondisi yang menggambarkan situasi atau kondisi di mana banyak orang yang memilih konsep freedom worker atau biasa disebut freelancer daripada terus mempertahankan suatu konsep atau budaya kerja lama atau biasa kita kenal dengan pekerjaan konvensional. Gig economy adalah istilah yang memang akhir-akhir ini sedang tren di kalangan masyarakat. Lahir dari perkembangan teknologi yang signifikan atau 4.0, gig economy sebenarnya merujuk kepada cara kerja baru yang dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan cara kerja yang sebelumnya. Selain itu, gig economy menjadi jalan alternatif bagi sebagian masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan atau penghasilan. Nah, lalu sebenarnya bagaimana cara kerja atau penerapan gig economy ini sendiri? Gig economy sendiri ditandai dengan kondisi di mana banyak orang-orang yang mulai meninggalkan konsep atau budaya kerja lama dan mulai membuat konsep serta membuka jalan mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka menciptakan jalur untuk mencapai daripada tujuan atau visi hidup mereka. Cara kerja baru ini untuk sebagian orang memang merupakan hal yang awam atau baru bagi mereka. Bagi mereka, bekerja adalah berangkat ke kantor, menggunakan pakaian dinas, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang biasanya bersifat formalis. Sedangkan gig economy ini sendiri biasanya ditandai dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa atau dengan mudah kita kerjakan melalui rumah atau biasa kita sebut work from home. Kehadiran gig economy memudahkan sebagian orang untuk menghasilkan uang karena mereka bisa atau dapat bekerja dan juga menyelesaikan proyek mereka di mana saja. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pekerjaan bisa menggunakan gaya gig economy ini. Nah, sebenarnya hal-hal apa atau faktor-faktor apa yang menimbulkan kemunculan daripada era gig economy ini sendiri? Beberapa faktor yang menjadi sebab kemunculan atau berkembangnya era gig economy di masa sekarang ini, yaitu salah satunya adalah kebebasan. Jadi pelaku daripada konsep gig economy berarti Anda memiliki kebebasan untuk menentukan cara, proses, dan juga hasil kerja Anda. Anda tidak terikat oleh pihak manapun
sehingga hal tersebut memberikan Anda keringanan, terutama dalam beban moral, karena Anda tidak merasa terikat kontrak dengan siapapun. Yang kedua, yaitu karena kenyamanan. Mereka bebas menentukan pekerjaan apapun sesuai mood mereka, sesuai passion mereka, dan juga senyaman diri mereka mengerjakan. Sekali lagi, mereka memiliki poin plus untuk masalah yang berkaitan dengan beban moral yang biasa ditanggung seorang pekerja dengan sistem kontrak atau pekerja konvensional. Faktor yang lain yaitu keterbatasan. Terlalu banyaknya persyaratan yang biasa dicantumkan oleh instansi-instansi besar menjadi sebab banyak orang mengembangkan ide kreatif mereka untuk selanjutnya mereka alokasikan menjadi pekerjaan mereka. Dengan begitu, mereka tetap bisa menghasilkan uang tanpa bergantung kepada gaji tetap yang biasa diterima oleh seorang pekerja konvensional. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang menjadi ciri khas atau yang bisa disebut pekerjaan yang menggunakan konsep era gig economy? Beberapa jenis pekerjaan di era gig economy adalah vlogger, content creator, dan juga gamer. Seorang vlogger adalah pekerjaan di mana seseorang membuat suatu video tentang sebuah perjalanan, petualangan, ataupun tentang review makanan-makanan yang mereka makan di berbagai tempat. Dari video yang mereka buat, kemudian mereka upload di medsos untuk mendapatkan viewers sebanyak mungkin. Dengan begitu, nama mereka akan terkenal dan biasanya mereka bisa upgrade menjadi seleb atau lebih. Dan biasanya seorang seleb mendapatkan banyak pesanan-pesanan endorse atau hal-hal yang bersifat validasi banyak orang. Yang kedua ada content creator. Pekerja di bidang ini biasanya mendapatkan uang dari order-order yang mereka dapatkan dari berbagai orang. Entah itu jasa pembuatan iklan, pembuatan web, wedding publication, dan lain-lain. Dari pesanan-pesanan itu, biasanya seorang content creator mendapatkan upah atau feedback berupa bayaran sebesar yang sesuai dengan kesepakatan awal antar pemesan dan juga pekerja. Yang ketiga ada gamer. Gamer-gamer pada masa sekarang memanfaatkan banyaknya media streaming untuk menghasilkan uang. Mereka memanfaatkan skill mereka untuk menarik minat viewer, di mana dengan nama besar mereka, nantinya dari banyaknya penonton di streaming atau konten mereka, para gamer ini akan mendapatkan feedback berupa AdSense dari YouTube atau media lain yang mereka manfaatkan. Ketiga pekerjaan di atas merupakan contoh pekerjaan yang biasa dilakukan di era gig economy. Para pelakunya bebas untuk melakukan pekerjaannya, kapanpun dan dimanapun, serta mereka sendiri yang menentukan gajinya. Gaji yang mereka tentukan, tentunya mereka sesuaikan dengan hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Setelah membahas macam-macam pekerjaannya, pertanyaan lain yang mungkin timbul di benak banyak orang terkait gig ekonomi ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya era gig ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video pembahasan ini sampai selesai ya teman-teman. Sudah menjadi hal yang pasti dan juga menjadi hal yang wajar bahwasanya semua hal di dunia ini pasti memiliki dampak. Tak terkecuali era gig ekonomi yang sedang kita bahas ini. Gig ekonomi sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama adalah gig ekonomi memudahkan seseorang untuk memilih pekerjaannya. Dia bebas menentukan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang kedua, banyaknya pilihan pekerjaan freelance yang bisa dikerjakan.
bisa menambah skill bagi tiap-tiap pelakunya atau pekerjanya. Yang ketiga, para pekerja yang menggunakan konsep gig ekonomi ini bebas menentukan nominal gaji sesuai dengan bobot dan hasil pekerjaan mereka sendiri. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari gig ekonomi ini sendiri, yang pertama, jenjang karir seorang freelancer atau pelaku gig ekonomi memang bisa dikatakan tidak jelas. Karena memang tidak ada jalur yang menuntun mereka menuju ke tangga yang lebih atas daripada karir mereka yang sebelumnya. Yang kedua, karena kebebasannya itu sendiri menjadikan gig ekonomi seakan bumerang bagi pelakunya. Karena jika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan menyulitkan pelaku tersebut. Contohnya, apabila seorang konten kreator sudah menyepakati batas akhir untuk pembuatan konten daripada pemesan. Nah, jika seorang konten kreator tersebut tidak bisa memanfaatkan waktu, akhirnya pekerjaan dia molor dan menyebabkan dia mendapatkan protes, atau mungkin bisa jadi mereka tidak jadi mendapatkan hasil daripada uang upah yang sebelumnya mereka sepakati. Dan yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi pekerja. Jika biasanya para pekerja konvensional mendapatkan tunjangan, asuransi, dan jaminan lainnya, tentu hal tersebut tidak berlaku bagi para freelancer atau pelaku gig ekonomi, karena mereka memang tidak memiliki keterkaitan dengan instansi manapun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan gig ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.